Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un. Allahumma la ya'ti min hasanati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita dapat kembali bermuajahah, bertatap muka di majlis yang mulia dan senantiasa dapat beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian meluangkan waktu pula untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti, mentauladani sunnah-sunnahnya, InsyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirinul hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, melanjutkan kembali sambungan kajian di pertemuan yang telah lalu, masih mengenai tentang fi alamatis sa'adah wasyaqawah, yaitu
pembahasan tentang tanda-tanda, ya, alamat kebahagiaan dan kesengsaraan. Kita lanjutkan pada pembahasan seterusnya, yaitu alamatus sa'adah 11 khaslatan. Nah, sampai di situ kemarin ya, Bapak Ibu. Alamatus sa'adah 11 khaslatan. Jadi tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda orang yang bahagia itu di dunia dan di akhirat. Ada 11 tanda-tanda. Ihdaha, yang pertamanya adalah ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Kita ulang dari yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Ihdaha ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tanda-tanda yang pertama adalah hendaklah bahwasanya ia menjadi orang yang zahid, ya, orang yang zuhud. Kemarin sampai di situ pembahasannya. Apa itu zuhud? Kemarin sudah panjang lebar yang kita bahas. Zuhud bukan artinya melupakan dunia, ya. Zuhud itu bukanlah berarti melupakan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Qasas ayat yang ke-77, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ila akhir surah. Wabtaghi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah, kata Allah, ya, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat, ya. Di mana mencarinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Semasa kita hidup di dunia ini. Nah, baik itu berupa amal kebajikan, ya, ibadah, amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat baik sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Innallaha la yuhibbul mufsidin wa la tabghil fasada fil ardh. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mufsidin, Allah tidak cinta kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi di dalam ayat ini dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian melupakan bahagian kalian, jatah kalian itu ada di dunia. Nah, di dalam ayat ini dikatakan nasib, nasib itu bagian, jatah, gitu ya. Bermakna apa yang kita cari pada hari ini, ya, pergi pagi pulang malam, peras keringat banting tulang, semata-mata untuk mendapatkan hajat, keperluan, kebutuhan, ya. Maka apapun itu yang kita usahakan pada hari ini, ya, dari keduniaan kita bukanlah sebagai maksud dan tujuan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Berarti zuhud itu bukanlah berarti melupakan dunia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedianya atau lumrahnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada rasa cinta dengan dunia itu, ada kasih dengan pekerjaan itu, anak istri, ya, harta benda yang kita miliki, ada rasa sayang itu ada, ya, itu lumrah, sedianya Allah ciptakan yang namanya insan itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat,
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarah, ya, ila akhiril ayah. Zuyyina lin-nas, ya. Apa itu? Dijadikan indah pada pandangan manusia itu. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu. Zuyyina lin-nas. Apa maksudnya? Dijadikan indah, ya, pada pandangan manusia. Lumrah sedianya Allah ciptakan manusia itu ada rasa cinta kasih terhadap keduniaan itu, ya. Adapun yang dicela di dalam Islam itu adalah hubbud dunia, itu hubnya itu kasih yang berlebih-lebihan, itu cinta akan keduniaan dengan berlebih-lebihan, itu yang dicela di dalam Islam, ya. Ketamakan, tamak, kekurangan, pengen terus, ya, sudah ada mau lagi di luar kebutuhan, ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun itu yang kita cintai, yang kita sayangi, intinya Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, jangan berlebih-lebihan. Itu saja, ya. Ahbib habibaka haunamma. Nah, cintailah siapa saja yang kalian cintai, sayangilah, kata Rasulullah, ya. Pekerjaanmu, anak istrimu, keduniaan, ahbib, Rasulullah suruh cintailah. Habibaka haunamma, ya. Sekedar saja, haunamma, sekedar saja, biasa-biasa, jangan berlebih-lebihan. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, barangkali nanti dia menjadi musuhmu, ya, barangkali nanti pada suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi makna zuhud itu sendiri adalah bukan berarti melupakan keduniaan, namun zuhud adalah upaya, ya, upaya, usaha kita untuk membersihkan hati itu tadi dari segala ketamakan, ya, terhadap keduniaan, ya, dan hubbud dunia itu sendiri, ya. Dan berusaha, ya, dan berusaha untuk fokus bersungguh-sungguh, ya, di dalam menjalankan amal ibadah, ya, dan kepentingan ukhrawi, ya, kepentingan akhirat, untuk sebagai bekal di dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahu adzim. Al-mal wal banun, ya, al-mal harta, kekayaan yang kita miliki itu, wal banun anak cucu keturunan, ya, zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan pernak-pernik dunia semata, atau zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus salihat, ya, dan yang kekal itu, itu wal baqiyat, yang kekal itu, ya, yang selama-lamanya itu adalah amal saleh yang selalu kita kerjakan, yang berterusan, yang istiqamah kita kerjakan, itu wal baqiyat as-salihat, amal-amal saleh yang kekal itu, Bapak Ibu, ya. Khairun 'inda rabbika thawaba, maka itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Tuhanmu, ya. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita harapkan, itu amal saleh. Itu yang pertama, ya. Nah, itu yang pertama, tanda-tanda orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, ya, punya sifat zuhud terhadap dunia, ya, sikap, ya, sifat zuhud terhadap dunia itu yang pertama. Cobalah kita cek 11 perkara ini, ya, udah ada belum tanda-tandanya pada diri kita? Enggak 11, ada salah satunya pun jadi, ya, tak pun ke-11-nya itu ada salah satunya pun jadi, ya. Yang pertama, dan dikatakan lagi waraghiban fil akhirah. Nah, itu masih yang pertama, ya, waraghiban fil akhirah, dan hendaklah dia menjadi orang yang cinta pada kehidupan akhirat. Nah, itu jelas di Quran dikatakan
wal akhiratu khairum wa abqa, dan negeri akhirat itu khair, terlebih baik, wa abqa, dan terlebih kekal. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda yang kedua, wathaniyatu an takuna hammatuhu fil ibadah. Ya. Watil Quran. Nah, itu. Bahwasanya adalah ya, kepeduliannya itu semata-mata di dalam amal ibadah. Apa artinya? Dia merasa peduli dengan amal ibadah yang dia kerjakan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana di dalam menjalankan ibadah itu ya, dengan kita merasa peduli ya, kita penting dengan amal ibadah itu, kita penting peduli dengan salat ya, dengan puasa, dengan haji, dengan zakat ya, kita merasa penting dengan itu, peduli ya dengan amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita itu, yang diwajibkan ke atas kita semua, merasa peduli ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan merasa halawatul ibadah, kita akan dapatkan itu dipastikan, kemanisan di dalam amal ibadah itu pasti akan kita rasakan, karena kita merasa penting, merasa peduli dengan amal ibadah itu. Tapi kalau sampai solat itu yang memaksa kita untuk solat, nah itu artinya apa itu? Orang beribadah terpaksa ya. Jadi jangan sampai solat itu yang memaksa kita untuk solat, jangan sampai puasa itu yang memaksa kita untuk berpuasa, nah, jangan sampai zakat itu yang memaksa kita untuk berzakat, jadi terpaksa, atau sekedar melepaskan kewajiban, sekedar lepas saja ya. Atau ya gimana Pak Ustadz kalau tidak sholat ya, masuk neraka, dosa besar. Ya. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memaksa kita untuk melakukan ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita mesti merasa peduli, merasa penting dengan amal ibadah yang kita kerjakan itu. Peduli itu gimana Pak Ustadz ya. Peduli dengan ibadah itu, contoh sholat ya, 15 menit saya rasa cukup, sekurang-kurangnya 5 menit sebelum azan dikumandangkan kita sudah siap sedia itu, mandinya ya, istinjanya, istibroknya ya, persiapannya itu sudah siap ya, 5 menit sekurang-kurangnya sebelum azan dikumandangkan itu. Nah, itu merasa penting namanya itu, peduli kita dengan ibadah yang kita kerjakan itu. Baru kita tenang duduk di saf itu ya, selesai azan berkumandang, salat sunnah ya kan, baca Quran, taubat. Ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram, di situ ada kemanisan itu Pak, ada kemanisan, lezat salat itu ya, lezat salat itu. Apapun itu ibadah yang kita lakukan ya, kita mesti merasa peduli dengan amal ibadah yang kita kerjakan itu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sekedar adat di dalam beribadah, kebiasaan saja. Karena orang ramai kita datang ya, orang sholat kita sholat, orang puasa kita puasa, orang bayar zakat kita bayar zakat pula ya. Itu kebiasaan. Puasa Ramadan setahun sekali, orang puasa kita puasa. Tak ada kemanisan di dalam amal ibadah yang dilakukan seperti itu, percayalah. Halawatul ibadah, kemanisannya itu tak ada. Yang ada pahit. Apa maksudnya pahit itu? Malas di dalam beramal ibadah, hilang khusyuk ya, baca Quran bawaannya mau sadaqallahul azim ya, itu. Kalau sholat bawaannya mau salam ya cepat-cepat aja geraknya, rukuk tak sempurna ya, i'tidal tak sempurna, sujud tak sempurna, karena tak ada kemanisan di dalam ibadah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam amal ibadah kita itu, lakukanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya, mukhlishina lahuddin, dengan hati yang murni, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan merasa peduli dengan amal ibadah yang kita kerjakan itu. Nah, itu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya, an takuna hammatuhu fil ibadah wa tilawatul Quran. Nah,
wa tilawatul Quran. Dan hendaklah ia itu ya cinta, ya, peduli dengan membaca Al-Quran. Nah, ini Ibu yang dimuliakan Allah, ini amalan yang luar biasa juga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, pada sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah, sesiapa yang membaca satu huruf saja dari firman Allah, ya, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan, ya. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, ya, dibalaskan oleh Allah dengan 10 kebaikan, ya. Satu huruf, ya, diganti, dibalaskan pahalanya dengan 10 kebaikan itu, ya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah SAW, ya. Walakin alifun harfun, bahkan alif itu, ya, satu huruf, ya, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Yasin 20. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita, tanamkan di dalam hati kita itu, ya, kesungguh-sungguhan Bapak Ibu, ya, kesungguh-sungguhan di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap Al-Qur'an itu, ya. Bukan hanya sekedar dibaca, ya, kemudian diiktibarkan maknanya, ya, dihadirkan makna-maknanya itu ke dalam hati kita, ya, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wattalitha ayyakuna qalilul qaul. Nah, itu yang ketiga, wattalitha ayyakuna qalilul qaul. Bahwasanya hendaklah dia itu, ya, jadi seseorang yang sedikit berbicara. Hendaklah dia orang yang sedikit berbicara. Qalilul qaul fima la yahtaju ilaihi, kepada sesuatu yang tidak perlu untuk dibicarakan. Nah, hendaklah dia sedikit berbicara terhadap sesuatu yang tak perlu dibicarakan, yaitu hal-hal yang sia-sia, ya. Bicara hal-hal yang sia-sia, tak ada faedah, tak ada manfaat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti dilatih ini, ya. Karena orang kita ini dia hobi bercakap, ya. Hobi bercakap. Kalau puasa tahan, puasa tak makan tak minum tahan, ya. Tapi kalau tak bercakap, ini berat sikit, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi seorang yang sedikit berbicara, ya, pada suatu hal yang tak penting, tak perlu untuk dibicarakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah, sesiapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari akhirat, ya, falyakul khairan, hendaklah dia ucapkan yang baik-baik, hendaklah dia berkata yang baik-baik, ya. Jika sekiranya apa yang kita ucapkan itu adalah perkara yang sia-sia, hal yang sia-sia, tak ada faedah, tak ada manfaat sama sekali, ya, maka berpikir dulu sebelum berbicara itu, ya. Auliyasmut, kata Rasulullah, maka hendaklah diam. Maka diam di saat kita hendak berbicara yang sia-sia, ghibah, ya, fitnah, apa segala macam. Diam di saat itu, ya. Padahal kita ingin bicara, tapi yang kita bicarakan itu ghibah, fitnah, ya, dosa. Kita tahan lisan kita, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, auliyasmut, hendaklah diam. Diam di saat itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi nilai pahala yang besar itu. Itu diam yang emas itu seperti itu. Bukan artinya diam ketika kemaksiatan, kemungkaran terjadi di hadapan kita, tidak. Ya, bukan diam seperti itu. Ya, itu setan yang membisu itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau orang bodoh, orang yang tak ada ilmu, ya, berbicara, ya, merendahkan kita, menghinakan kita,
ya, mencemeh ya kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan diladenin kata Imam Syafi'i. Jangan dilawan. Kalau orang bodoh bercakap, jangan kalian lawan kata Imam Syafi'i. Pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Idza nataqa as-safihu fala tujib. Kalau orang bodoh itu berbicara, ya, mencemeh, mencemooh kalian, ya, fala tujib. Jangan dilawan, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Sebaik-baik jawabannya adalah kata Imam Asy-Syafi'i as-sukutu, diam. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Fa in kallamtahu farajta anhu. Kalau kau lawan, ya, kau ladenin dia, kata Imam Asy-Syafi'i, engkau telah memberi kemenangan untuknya. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i luar biasa. Farajta anhu, berarti kau telah memberi kesempatan untuk dia menang. Itu. Wa in khallaitahu, jikalau kau biarkan saja dia, kata Imam Asy-Syafi'i, kamadan yamutu, ya, maka dia akan mati membusuk. Ya, itu pesan daripada Imam Asy-Syafi'i. Kalau dilawan orang bodoh, orang tak berilmu, ya, tambah bodoh kita, Bapak Ibu. Ya, rusak iman kita. Ya. Sampai ke dalam sholat bawa teringat kita. Jadi sekiranya tak ada faidah, tak ada manfaat untuk iman, untuk amal saleh kita, tak ada guna sama sekali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliyasmu, diam saja, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Yakuna qalilul qaul fima la yahtaju ilaihi. Warabiah, yang keempat, ayakuna muhafizan ala salawatil khams. Ya, yang keempat, hendaklah dia orang yang menjaga salat 5 waktunya. Hendaklah dia menjadi orang yang menjaga salat 5 waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, ya, apa itu hafizu? Ya, wazibu, ya, wadawimu. Hafizu artinya bersungguh-sungguhlah untuk menjaga. Itu Pak, hafizu, ya, bukan sekedar menjaga itu. Wazibu di dalam tafsir dikatakan bersungguh-sungguhlah di dalam menjaga, ya, di dalam mendirikan salat 5 waktu sehari semalam itu. Ya. Wassalatil wusta, dan salat yang berada di pertengahan, itu diutamakan lagi itu di dalam Al-Quran untuk kita jaga, ya, untuk kita lebih menjaga, jangan sampai telat itu, ya, telat takbiratul ihram, ya, maaf kata sampai masbuk, atau dah selesai orang sholat kita baru datang, ya, atau kena sibuknya, ini waktu sore ini Pak, asar itu Pak, ya, karena saking sibuknya padatnya aktivitas, kemudian terluput waktunya, lah masuk maghrib baru kita sholat asar. Usahakan Pak untuk asar nih Pak, memang mesti semuanya bernilai itu Pak, sholat yang 5 waktu berharga, ya, 5 waktu itu, tapi yang asar ini terlebih utama untuk kita jaga betul-betul. Hafidhu ala salawat was salatil wusta, salat yang di pertengahan, salat wusta. Apa salat wusta? Salat wusta dhahaba al-aktsarun. Dalam tafsir dikatakan, kebanyakan para ulama mengatakan al-wusta, salatul wusta itu adalah salat asar. Salat asar. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, wakilah dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan salat wusta itu adalah semuanya, salat yang 5 waktu itu salat wusta semuanya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tapi menurut kebanyakan para ulama, dhahabal aktsarun, ya, yaitu salatul wusta adalah salatul asr. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah, ya. Karena ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kecamannya luar biasa nih bagi mereka yang meninggalkan, melalaikan, melengahkan asar ini. Maka terlebih patut kita utamakan, ya, siap sedia sebelum masuk waktu, ya, azan itu 5 menit, ya, sekurang-kurangnya kita sudah berada di saf, ya, itu asar ini. Salat yang lain pun sama, ya, tapi ini lebih diutamakan, ya.
Karena Rasulullah SAW katakan, man taraka salat al-asr, ya, faqad habita amaluh. Sesiapa yang meninggalkan salat asar, maka batallah sekalian amalnya. Batal sekalian amalnya itu. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat dikatakan, wa man taraka salat al-asr, sesiapa yang meninggalkan salat asar muta'ammidan, sengaja. Ya. Nah, ini meninggalkan nih, hatta atau tafutahu, terluput waktunya. Ya, faqad uhbita amaluh, maka sesungguhnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala daripada amal ibadah yang dia lakukan itu. Nah, itu. Ini untuk lebih kita dahulukan, utamakan asar ini. Kenapa? Asar itu yang berat tuh, Pak. Ya, sering kita telat salat asar itu. Ya. Nah, di saat-saat aktivitas kita padat sekali itu. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, dan menghadaplah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qumu artinya berdiri, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu. Qanitin, dalam tafsir dikatakan khashi'in, ya, muti'in, bersungguh-sungguh, ya. Kemudian betul-betul khusyuk di dalam ibadah itu. Khusyuklah kita bahas kemarin ya Bapak Ibu ya. Itulah khusyuk. Jadi bukan artinya dari awal takbiratul ihram sampai salam tidak ada hal-hal yang di luar sholat itu melintas di dalam hati kita, kemudian itu dikatakan khusyuk. Bukan seperti itu khusyuk. Susah cari orang sholat yang seperti itu. Ya. Justru khusyuk tadi itu kita di dalam sholat itu selalu berusaha, ya, untuk fokus, ya, untuk selalu fokus, konsentrasi, ya, bahwasanya kita di dalam sholat itu adalah sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap kali pemikiran kita, hati kita menerawang kemana-mana di dalam salat itu, fokuskan lagi, konsentrasikan lagi, bahwasanya kita sedang di dalam salat, sedang bermunajat kepada Allah. Usaha untuk memfokuskan kembali itu, ya, ketika hati pikiran menerawang kemana-mana, itulah usaha untuk khusyuk namanya. Itu dah khusyuk orang seperti itu tuh. Tapi di saat hatinya menerawang kemana-mana, pemikirannya memikirkan sesuatu hal-hal di luar salat, kemudian dia perturutkan, itu yang tidak khusyuk itu. Dia perturutkan. Nah, itu yang dikatakan salat Isra Mi'raj. Salatnya Isra, ya. Salatnya Mi'raj ke langit, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha salatnya. Ya. Ya, menerawang kemana-mana, badannya aja di masjid lagi, hatinya sudah di mana-mana. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yakuna muhafizan ala salawatil khams, hendaklah dia menjadi seseorang yang menjaga salat 5 waktunya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya wal khamisah, yang kelima, ayakuna wara'an fima qalla au kathur minal harami wasyubuhat. Nah, ini. Hendaklah dia menjadi orang-orang yang wara. Hendaklah dia menjadi seseorang yang wara. Wara itu apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wara itu menjauhkan diri, ya, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Nah, ini. Jadi wara adalah sikap berhati-hati. Nah, berhati-hati tatkala berhadapan dengan sesuatu yang masih remang-remang Bapak Ibu. Nah, itu wara itu. Berhati-hati, ya, berwaspada tatkala berhadapan dengan sesuatu yang masih kesamaran, masih remang-remang. Berhati-hati di situ. Apapun itu, ya. Contohnya apa? Contohnya, Bapak Ibu pergi belanja nih, ya, pergi belanja, beli makanan yang di dalam saset atau botol, dalam kemasan gitu ya. Bapak Ibu tengok bolak-balik, tak ada nampak halal. Tak ada label halal dari MUI, bolak-balik ini tidak ada. Ini periksa nih, tidak ada. Gimana nih? Ya. Hati nih ragu-ragu nih. Hati ragu-ragu nih. Jadi, maka kata ulama, yang afdal itu apa? Cerkuhu, tinggalkan. Itu yang afdal, tinggalkan. Kalau disentuhnya juga, ya, dilakukannya juga, dipakainya juga, dimakannya juga, diambilnya juga, maka sama halnya dia sudah jatuh di dalam perkara yang haram. Ya, itu dikhawatirkan tuh Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wara adalah sikap
kehati-hatian tatkala berhadapan dengan sesuatu yang masih remang-remang ya. Itu wara. Kalau bisa kita jaga ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diutamakan itu yang syubhat itu. Untuk terlebih utama kita tinggalkan. Kalau yang haram itu dah wajib kita tinggalkan Bapak Ibu. Ya. Yang syubhat itu. Hati-hati dengan yang syubhat itu. Apalagi dengan yang haram itu dah pasti. Ya. Innal halala bayyinun, kata Rasulullah, sesungguhnya halal itu nyata, dah jelas dah. Yang halal itu dah jelas kata Rasulullah. Wal haramu bayyinun, dan yang haram itu pun dah nyata, dah jelas kata Rasulullah. Wa bainahuma, dan di antara halal dan haram itu di tengah-tengahnya itu umurun mustabihatun. Itu adalah perkara-perkara yang kesamaran, remang-remang, mustabihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak manusia yang tak peduli dengan perkara seperti ini. Banyak manusia yang meremehkan, yang tak peduli dengan hal-hal yang syubhat ini, Pak. Karena barangkali dia merasa bukan haram. Jelas Rasulullah katakan, man waqa'a fi syubhat, sesiapa yang jatuh di dalam perkara-perkara syubhat itu sama halnya jatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Hati-hati. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima ya, tanda-tanda orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ayakuna wara'an fima qalla au katsur minal harami wasyubhat. Dari perkara yang sedikit ya ataupun banyak. Ya, dari yang syubhat dan yang haram, hindari ya. Sedikit banyak hindari ya. Sedikit tak pada besar, enggak boleh ya. Ya, tak boleh. Sedikit ataupun banyak tinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya wasadisah, yang keenam, antakuna suhbatuhu ma'as salihin. Hendaklah dia berteman dengan orang-orang yang salih. Itu tanda-tanda orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Antakuna suhbatuhu ma'as salihin. Hendaklah ya pertemanannya itu, sahabat-sahabatnya itu adalah bersama orang-orang yang salih. Bergaul, berteman dengan orang yang baik. Soleh itu orang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti dipilih berkawan nih Pak Ustaz. Pilih. Ya. Kawan yang mau kita jadikan sebagai kawan akrab, kawan dekat, itu mesti kita pilih. Adapun sekedar bertetangga, bersosialisasi, ya, berkenalan, tidak masalah Bapak Ibu. Ya. Saudara kita di luar Islam pun tidak masalah ya, sekedar untuk teman-teman biasa ya, sekedar untuk menjalin hubungan sesama manusia. Saudara-saudara di luar Islam pun tidak masalah, kita berteman, tidak dilarang. Yang dilarang itu apa? Dijadikan teman dekat, itu yang dilarang ya. Dijadikan teman dekat, teman akrab, itu tak boleh. Mesti pilih itu, teman akrab, teman dekat ini mesti pilih. Kalau dah dapat, jangan dibiarkan dia pergi. Jangan dibiarkan dia pergi. Imam Asy-Syafi'i berpesan itu. Ya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Idza kana laka sadiqun yu'inuka 'ala ta'ah. Apabila kau memiliki teman ya yang menolongmu di dalam ketaatan kepada Allah. Selalu dia menasihati kita, mengingati kita, ya. Mengajarkan kita, mengajak kita ke majelis ta'lim. Di mana ada pengajian dia selalu ajak kita. Itu temanmu yang sebenar-benar teman itu kata Imam Syafi'i. Ya, yang membantumu di dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Di dalam rangka beribadah, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman yang sebenar. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Fasyudda yadaika bihi. Maka hendaklah engkau pegang dia dengan tanganmu, dengan kedua tanganmu dengan erat-erat. Pegang dia dengan kedua tanganmu erat-erat. Jangan lepaskan dia, itu maksudnya. Jangan biarkan dia pergi. Kenapa? Fa inna ittikhazas sadiqi sha'bun wa mufaraqatahu sahlatun. Sesungguhnya mendapatkan teman seperti itu sangatlah sulit kata Imam Asy-Syafi'i. Adapun meninggalkannya atau membiarkannya pergi itu adalah perkara yang mudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ayakuna mutawadhi'an ghaira mutakabbir. Tanda-tanda orang bahagia di dunia dan akhirat yang ketujuh adalah hendaklah dia ya menjadi seseorang yang mutawadhi', tawadhu, rendah diri. Ya, itu. Tawadhu, rendah diri Bapak Ibu. Ulama
mendefinisikan, ya, ini sebagian ulama ya mendefinisikan tawadu adalah alla yara li nafsihi maqama, bahwasanya dia tidak melihat pada dirinya itu ada kelebihan. Oh, itu tawadu. Iko salah satu dari yang 11 saja lah, tidak usah semua lagi Pak. Kalau semua kok borek Pak. Ya, salah satu dari yang 11 itu aja. Tak melihat di dalam diri kita sendiri itu ada kelebihan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu, dan dia tak melihat ya ada yang lebih buruk daripadanya, ada yang lebih hina daripadanya, ada yang lebih bermaksiat daripada dia. Kalau kita masih merasa seperti itu, masih banyak orang yang berdosa daripada saya, masih banyak orang yang bermaksiat daripada saya. Kalau ada perasaan seperti itu Bapak Ibu, itu belum tawadhu. Ya. Kita merasa kita inilah yang paling hina, yang paling bermaksiat kepada Allah. Itu di dalam hal perihal apa istilahnya, di dalam hal perihal keduniaan. Ya. Lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Adapun di dalam hal perihal akhirat, kita mesti melihat orang yang lebih tinggi ya daripada kita, yang di atas daripada kita, yang lebih rajin ibadahnya, yang lebih taat daripada kita. Itu di dalam hal perihal akhirat mesti seperti itu Bapak Ibu. Adapun di dalam hal keduniaan ini, kita lihatlah orang yang lebih di bawah daripada kita. Ya. Lebih di bawah daripada kita. Tapi masalah yang tadi itu, kita lihat orang yang lebih hina daripada kita lihat orang yang lebih bermaksiat daripada kita, dalam rangka apa? Supaya kita jangan merasa paling suci. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita melihat orang yang hebat di dalam amal ibadah, itu supaya kita jangan merasa puas dengan amal ibadah kita. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh itu ayakuna mutawadian ghairu mutakabbir. Yang kedelapan ayakuna sakhiyan kariman, hendaklah dia menjadi orang yang pemurah, dermawan, lagi pula mulia. Itu yang kedelapan. Rasulullah katakan as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. As-sakhi, orang yang dermawan, pemurah itu qaribun minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Qarib minan nas, dekat dengan manusia, disayangi oleh manusia. Ba'idun minan nar, dia jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu as-sakhi, orang yang pemurah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kesembilan ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala, hendaklah dia menjadi orang yang penyayang kepada sesama makhluk, bukan sesama manusia aja, sesama makhluk, hayawan, itu makhluk Allah semua itu. Hendaklah dia menjadi penyayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan dalam satu hadis musalsal Bapak Ibu, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu yarhamuhumur rahman, disayangi, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardh, ya, maka sayangilah sesiapa saja yang ada di bumi ini, kata Rasulullah. Yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan dicintai, dikasihi oleh mereka yang ada di langit. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kesembilan. Yang kesepuluh wal asyirah ayakuna nafi'an lil khalq, hendaklah dia jadi manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi manusia yang bermanfaat kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu menjadi manusia yang dapat memberi manfaat kepada sesama itu tidak mudah juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah katakan khairun nas may yanfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu riwayat lagi dikatakan khairukum man anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang ke-10 ya. Yang ke-11 yang terakhir, tanda-tanda orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat ini, wal hadits asyarah ya. Yang ke-11 ayyakuna dzakiran lil maut katsiran, hendaklah dia menjadi orang yang selalu ingat kepada maut, kematian. Itu yang ke-11, tanda-tanda orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ini. Rasulullah katakan uzkuru zikra hazimil lazzat. Rasulullah SAW katakan uzkuru zikra hazimil ladzat, banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang dapat memutuskan segala kesedapan. Apa itu? Al maut, kematian.
Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam satu hadis di dalam kitab Jam'ul Jawami ya, yang dituliskan oleh Al-Imam Asyuti ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut itu ya diutus liyanzura fi wujuhil ibad, untuk melihat wajah-wajah hamba-hamba ini di setiap hari itu Bapak Ibu ya. Dalam satu hari itu kulla yaumin dikatakan sab'ina marratan, 70 kali diutus malaikat itu ya untuk melihat wajah-wajah hamba-hamba Allah ini, kita semua ini ya, melihat apakah sudah sampai ajalnya, sudahkah sampai waktunya untuk diambil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dalam satu hari ya kulla yaumin sab'ina marratan, 70 kali ya, mondar-mandir malaikat melihat kita. Maka Rasulullah katakan uzkuru dzikra hazimil lazzat, perbanyaklah berzikir mengingat sesuatu yang memutuskan segala kesedapan. Itu menghidupkan hati Bapak Ibu ya, menghidupkan hati, membuang segala sifat-sifat yang buruk di dalam hati dengan mengingat kematian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 11 tanda-tanda ya yang menjadi alamat ya bagi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Insyaallah ya, Allah taufikkan kepada kita, Allah karuniakan ya, hadiahkan kepada kita satu dari yang 11 itu jadilah ya. 11 ini mesti kita usahakan Bapak Ibu ya, yang 11 ini ya, setidaknya satu dari yang 11 itu ada di dalam diri kita ya, kita usahakan insyaallah Allah mudahkan ya. Tidak ada yang sulit Bapak Ibu kalau kita minta kepada Allah ya, minta dimudahkan ya, Allah taufikkan, Allah karuniakan kepada kita semua insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf, wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.